Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghani. Pernah di 021 akan menjelaskan mengenai video running test manual API testing. API sendiri adalah mekanisme yang memungkinkan kedua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi menggunakan rangkaian definisi dan protokol. API ini menyediakan antar muka yang mendefinisikan bagaimana komponen perangkat lunak saling berinteraksi, termasuk format permintaan, format respon, metode, dan aturan autentikasi. Dalam satu API, biasanya terdapat satu endpoint yang mengarah ke sebuah fungsi atau data tertentu. Metode yang terdiri dari get untuk mengambil data, post untuk membuat mengirim atau membuat data baru, put untuk memperbarui data, delete untuk menghapus data. Request yaitu data yang dikirimkan ke API dalam bentuk format JSON. Ada respon merupakan data yang dikembalikan dari API. Lalu status code merupakan kode HTTP yang menunjukkan hasil permintaan. Lalu ada juga authentication memastikan hanya beberapa pengguna yang berwenang untuk mengakses API. Biasanya autentikasi dalam bentuk API key, user web token atau JWT, ataupun dalam bentuk cloud. API ini bisa berupa public, private, ataupun partner, yang dimana di sini hanya tersedia bagi beberapa mitra tertentu dengan izin akses terbatas. API sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada RESTful API, di mana ia menggunakan protokol HTTP berbasis resource dengan menggunakan format JSON. SOAP API, di mana dia menggunakan protokol XML yang lebih kompleks dan formal. Lalu ada GraphQL API yang memungkinkan klien meminta data secara spesifik dalam satu permintaan. Nah, kenapa kita perlu menguji API di sini? Nah, API di sini bertujuan untuk menguji agar kita tuh berfokus pada antarmuka aplikasi untuk API-nya sendiri. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi bagaimana fungsionalitas keandalan dari API tersebut. Pengujian API ini tidak hanya sekedar bagaimana API berfungsi atau tidak, hal ini juga menguji mengenai potensi masalah yang dapat timbul ketika akan dilakukan integrasi antara dua aplikasi yang menggunakan API tersebut. Beberapa tools yang digunakan untuk pengujian API dapat Postman, Rest Assured, Curl, ataupun Swagger. Nah, untuk video kali ini akan menggunakan Postman. Nah, Postman sendiri merupakan platform kolaboratif untuk pengembangan dokumentasi dan pengujian API. Kolaboratif di sini artinya kita dapat berbagi dalam satu buah workspace dengan orang lain. Nah, ini cocok untuk QA sendiri yang melakukan pengujian ataupun bagi developers yang ingin mengecek bagaimana endpoint API yang mereka buat. Nah, di Postman juga kita dapat melakukan secara manual, scripting dengan fitur scriptingnya dilakukan secara automation, dan dihubungkan dengan CI/CD menggunakan fitur human. Nah, kenapa kita menggunakan Postman? Postman di sini mudah digunakan. Dia berbasis UI, tidak seperti uh, tools lain yang berbasis CLI seperti curl, di mana dia berbasis command line interface. Lalu support beberapa metode HTTP, yaitu get untuk mengambil data, post untuk membuat data, put untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, fetch untuk mengubah data. Kita juga di Postman dapat melakukan pengujian secara automated dengan menulis script. Juga dapat mendukung perubahan environment, di mana environment di sini kita dapat mengatur environment yang berbasis key value. Karena saat proses development nanti kita dapat menguji ketika stage development di fase staging ataupun ketika production disiapkan. Di Postman juga kita dapat menjalankan pengujian secara otomatis via collection runner atau human CLI. Nah, fitur Postman sendiri pertama ada collection. Collection ini berisi kumpulan request
Di mana request ini ada yang menggunakan metode-metode yang tadi seperti put, post, ataupun get. Lalu ada environment, yaitu variabel untuk mengganti seperti token, data, username. Nah, environment ini bisa berisi variabel di mana kita dapat presetnya berupa default ataupun secret. Di mana secret biasanya diterapkan untuk data-data kredensial yang digunakan untuk autentikasi. Lalu terdapat di request script. Nah, fitur request ini bisa digunakan sebelum request dikirim, seperti melakukan setting environment variable dari request lainnya. Lalu ada tes, yaitu test script bisa digunakan untuk validasi otomatis, untuk membandingkan hasil antara expected dan aktualnya. Lalu collection runner, di mana collection runner ini merupakan proses pengeksekusian semua request dalam satu collection. Cara, jadi kita tidak perlu melakukan eksekusi request satu persatu. Selain itu juga kita dapat melakukan documentation di mana API docs di sini biasanya berisikan header atau buat respon body dan method yang digunakan dan HTTP respon yang didapat. Lalu terdapat juga newman di mana kita dapat melakukan postman dari CLI untuk melakukan pengujian CI/CD, continuous integration dan continuous delivery. Nah, itu membuat kita kan melakukan pengujian dalam postman sendiri. Nah, di sini kita dapat membuat sebuah workspace. Nah, di sini misalkan saya memiliki workspace lama. Kita dapat membuat workspace baru juga. Selain itu, ada juga environment. Environment ini bersihkan key value pair. Nah, di sini kenapa kita butuh environment? Environment ini membantu misalkan ketika kita akan menjadi perubahan di endpoint. Nah, kita tidak perlu mengganti semua request, kita cukup mengganti di environment itu sendiri. Nah, misalkan di sini saya bers URL, yaitu restful, bukan misalkan namanya mengganti menjadi restful bla 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 diganti, kita tidak perlu mengganti restful bla 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 di setiap request, kita cukup menggantinya di environment. Nah, tipenya sendiri ada yang default, ada yang secret. Default ini itu artinya dia ketika dikirim dalam request tuh dia tidak di-treat sebagai something yang seperti yang kredensial gitu, seperti username password itu kita buat secret karena dia merupakan kredensial yang digunakan untuk autentikasi. Nah, di sini ada initial value and current value. Nah, initial value ini seperti definisinya yang di awalnya, seperti sesuai namanya. Nah, sementara current value ini ketika request itu uh, setiap kolaborator misalkan dalam satu workspace itu bisa mengubah di value-nya itu sendiri. Jadi initial value itu di defaultnya, sementara current value itu kita bisa ubah-ubah dalam setiap request-nya tanpa mempengaruhi si initial value gitu. Selanjutnya ini endpoint yang akan coba diuji yaitu nah, base URL sendiri merupakan bagaimana cara kita menggunakan si environment tadi yaitu menggunakan double role slash booking yaitu uh, seperti menguji uh, environment ini slash booking. Karena kita menggunakan environment variabel, kita cukup perlu memanggil variabelnya itu. Nah, di sini ada method post, yang berarti kita akan membuat data. Selanjutnya ini merupakan body data yang kita kirim dalam format JSON. Nah, JSON ini seperti konsep tree, di mana dia itu pasti ada yang terdalam. Contohnya seperti booking dates. Dia memiliki cabang check-in, check-out. Mirip seperti konsep tree dalam struktur data. Lalu ada authorization. Nah, authorization sendiri seperti kita digunakan yang tadi nih, dalam environment tadi, yaitu untuk username dan passwordnya. Di sini juga terdapat beberapa autentikasi di basic out, JWT mirror, dan token. Nah, contohnya kita akan lakukan mengirim data ini. Nah, kan, oke, di mana API tersebut memberikan respon oke bahwa request telah dibuat. Request berhasil sukses diproses dan
server dari API-nya merespon dengan HTTP 100-200, yaitu artinya oke. Dengan dia mengembalikan kembali data body yang kita buat tadi di sini, namun di sini dilengkapi dengan booking ID-nya. Begitu. Ini untuk kasus membuat data. Nah, namun dalam HTTP respon sendiri, secara best practice-nya sendiri, sebuah API ketika di-post atau dibuat datanya itu menggunakan HTTP respon 201 oke, bukan 200 oke. Nah, mungkin ini sedikit flaw dari API-nya itu sendiri. Eh, Mungkin begitu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.